Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan konseling realitas. Tokoh utamanya adalah William Glasser. William Glasser sendiri adalah seorang psikiater yang mengembangkan konseling realitas ini pada tahun 1950-an. Dan pengembangan konseling realitas ini dikarenakan Glasser merasa tidak puas dengan praktek psikiatri yang ada. Dia itu mempertanyakan dasar-dasar keyakinan terapi yang berorientasi pada Freudian. Karena memang Glasser merasa hasilnya itu tidak bisa memuaskan gitu kan. Glasser sendiri dilahirkan pada tahun 1925 dan dibesarkan di Cleveland, Ohio. Pada mulanya Glasser ini dia belajarnya di bidang teknik kimia di Case Institute of Technology, dan pada usia 19 tahun Glasser dilaporkan sebagai penderita shyness. Penderita shyness ini adalah rasa malu yang akut. Pada perkembangan selanjutnya, kemudian Glasser tertarik pada studi psikologi dan kemudian dia mengambil program psikologi klinis pada Western Reserve University dan membutuhkan waktu tidak 3 tahun untuk meraih PhD-nya pada tahun 1957. Dan pada saat itulah akhirnya Glasser menekuni profesinya. Dia menetapkan diri sebagai seorang psikiater. Kemudian Glasser sendiri dia melakukan eksperimen, kemudian eksperimen tentang prinsip dan teknik reality terapi. Kemudian dari kerja kerasnya ini sebagai seorang psikiater, Glasser menyusun banyak buku dan mempublikasikan karyanya, diantaranya Mental Health of Mental Illness, kemudian Reality Therapy School Without Failure, dan Identity Society. Jadi pada tahun 1969 Glasser berhenti bekerja pada Ventura dan mulai saat itu dia mendirikan Institute for Reality Therapy. Kemudian beliau menyelenggarakan Educator Training Center yang bertujuan meneliti dan mengembangkan program-program untuk mencegah kegagalan sekolah. Banyak pihak yang dilatih dalam Educator Training Center ini gitu kan. Pihak-pihak yang dilatih itu antara lain perawat, pengacara, dokter, polisi, psikolog, pekerja sosial, dan guru. Teori yang dikembangkan Glasser ini dengan cepat memperoleh popularitas di kalangan konselor, baik untuk kasus individual maupun kelompok dalam berbagai bidang. Misalnya sekolah sebagai lembaga kesehatan mental maupun petugas-petugas sosial lain. Jadi banyak hal yang positif dari teori konseling realitas ini, misalnya mudah dimengerti, kemudian non teknis, didasarkan atas pengetahuan masyarakat, efisien waktu, sumber daya, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh konselor. Ini adalah sekilas tentang William Glasser. Kemudian konsep dasar konseling realitas. Jadi menurut konseling realitas ini, di sini konseling realitas itu kan dia
pendekatan yang digunakan adalah fokusnya pada tingkah laku sekarang. Jadi memang ini berbeda dengan psikoanalisa ya yang sebelumnya, makanya agak dia tidak setuju dengan pendapatnya psikoanalisa. Kemudian konselor dalam konseling realita ini mengajarkan tingkah laku yang bertanggung jawab agar individu itu mampu menghadapi segala kenyataan yang harus dijalani dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi inti terapi dari realita ini adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Konsep dasarnya adalah yang pertama, manusia itu mempunyai kebutuhan psikologis yang menjadikan individu menjadi seseorang yang merasa dirinya mempunyai keunikan berbeda dengan yang lain. Jadi memang di sini konseling realita ini memang pendekatan yang berdasarkan pada anggapan tentang adanya suatu kebutuhan psikologis pada seluruh kehidupannya. Kehidupan akan identitas diri gitu kan. Apa itu? Yaitu kebutuhan untuk merasa unik, terpisah dan berbeda dengan orang lain. Kemudian yang kedua, setiap individu mempunyai kemampuan yang potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola-pola tertentu. Yang ketiga, setiap individu mempunyai optimisme, dia dapat menerima dirinya dan mencintai dirinya dalam arti yang lebih luas, menjadi pribadi yang sukses. Yang keempat, tingkah laku manusia didorong oleh usaha untuk menemukan kebutuhan dasar. Dalam pandangan terapi realita ini, individu itu bisa mengubah cara hidup, perasaan dan tingkah lakunya. Maka karena mereka bisa merubah tiga hal ini, mereka pun bisa mengubah identitasnya yang bergantung pada perubahan tingkah laku. Jadi memang jelas bahwa konseling realita ini dibangun di atas asumsi bahwa manusia adalah yang menentukan dirinya sendiri, memiliki tanggung jawab untuk menerima konsekuensi dan tingkah lakunya sendiri menjadi apa yang ditetapkannya. Asumsi perilaku bermasalah. Jadi di reality terapi ini pada dasarnya tidak menggunakan atau mengatakan bahwa perilaku individu itu sebagai perilaku yang abnormal, tetapi konsep perilaku yang menurut konseling realitas ini lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat. Jadi menurut Glaser, individu yang bermasalah itu adalah individu yang bertingkah laku tidak tepat karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga ia kehilangan sentuhan dengan realitas objektif. Dia tidak dapat melihat sesuatu itu sesuai dengan realitasnya. Tidak dapat melakukan atas dasar kebenaran, tanggung jawab, dan realitas.
Kemudian individu tidak mampu melihat sesuai dengan realitasnya, tidak dapat melakukan atas kebenaran, tanggung jawab, dan realitas persepsi terhadap kenyataannya kacau. Jadi memang meskipun konseling realitas ini tidak menghubungkan perilaku manusia dengan gejala abnormalitas, perilaku bermasalah dapat disepadankan atau disejajarkan dengan istilah yang dikemukakan Glaser, yaitu identitas kegagalan. Jadi identitas kegagalan itu ditandai dengan keterasingan, penolakan diri, dan irasionalitas. Perilakunya kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri, dan menolak kenyataan. Kemudian tujuan konseling. Jadi secara umum tujuan konseling realitas ini adalah membantu individu agar dapat mencapai kehidupan dengan sukses identity atau identitas sukses. Kemudian yang kedua adalah kualitas pribadi. Sebagai tujuan konseling realitas adalah individu yang memahami dunia realnya, dunia nyatanya, dan harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja yang jelas. Kemudian yang ketiga, konseling realitas merupakan wahana mengajar atau melatih klien atau konseli tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam hidupnya. Jadi tujuannya adalah mengajar atau melatih konseli atau klien memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan right, responsibility, dan reality. Itu adalah tujuan konseling reality ya. Jadi memang 3R. Jadi konselor itu bertugas membantu konseli bagaimana dia menemukan kebutuhannya dengan 3R. Jadi memang right, responsibility, dan reality ini adalah disingkat dengan 3R. Kemudian jadi untuk mencapai tujuan-tujuan itu, konselor dia memang harus punya karakteristik. Jadi memang ada karakteristik konselor realitas. Apa saja itu kan? Yang pertama, konselor itu harus mengutamakan keseluruhan individual yang bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, konselor harus kuat, yakin, tidak pernah bijaksana. Maksudnya bagaimana? Dia harus dapat menahan tekanan dari permintaan konseli untuk simpati atau membenarkan perilakunya. Jadi dia tidak pernah menerima alasan-alasan dari perilaku irasional konseli atau klien. Yang ketiga, konselor itu dia harus hangat. Kemudian dia juga harus sensitif terhadap kemampuan untuk memahami perilaku orang lain. Yang keempat, konselor harus bertukar pikiran dengan konseli
tentang perjuangannya dapat melihat bahwa seluruh individu dapat melakukan secara bertanggung jawab, termasuk pada saat-saat yang sulit, yang saat-saat yang menghimpit hidupnya, yang benar-benar dia tidak mudah untuk melaluinya. Jadi memang konseling realitas itu pada dasarnya adalah proses rasional. Jadi hubungan konseling itu harus tetap hangat dan memahami lingkungan. Konselor perlu meyakinkan konseli bahwa kebahagiaannya bukan terletak pada proses konseling, tetapi pada perilakunya dan keputusannya. Dan konseli sendiri adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap dirinya. Oke, kemudian deskripsi proses konseling. Jadi memang untuk mencapai tujuan-tujuan konseling itu ada prosedur yang harus diperhatikan oleh konselor realitas. Jadi prinsip pengubahan perilakunya yang pertama adalah orientasi masa kini. Jadi memang konseling realitas memandang bahwa tidak perlu melihat masa lalu konseli, karena masa lalu itu memang tidak dapat diubah dan membuat konseli tidak bertanggung jawab terhadap keadaannya. Saya contohkan misalnya ketika misalnya ada seorang konseli yang dia meratapi dirinya karena misalnya dulu saya ketika kecil tidak diberikan kasih sayang yang banyak oleh orang tua saya ditinggal misalnya bekerja ke luar negeri, orang tua saya jadi TKW atau kemudian misalnya dia merasa dirinya tidak bertanggung jawab, merasa menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab karena misalnya saya dulu tidak dididik dengan baik oleh orang tua saya tidak diajari untuk untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, misalnya seperti itu, sehingga dia menyalahkan menyalahkan masa lalunya. Sebenarnya kalau misalnya secara rasional memang misalnya orang tua dia jauh dari orang tua, tetapi kan ada orang-orang sekitar yang bisa mendidiknya, kemudian di bangku sekolah dan lain sebagainya, pengetahuan dan lain sebagainya yang bisa membuat dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tetapi karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan adalah akibat dari masa lalu, maka dia tidak mau merubah itu, seperti itu. Itu adalah contohnya seperti itu. Jadi memang konselor tidak perlu melakukan eksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman yang irasional di masa lalunya. Jadi memang konselor fokus pada saat ini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penekanan pada pilihan. Yang ketiga adalah kontrol tindakan, dan yang keempat adalah mementingkan hubungan. Jadi konseling realita itu memang dia itu selain berfokus pada saat ini, juga dia berfokus pada perilaku. Mengapa begitu? Karena memang perilaku itu dapat diubah dan dapat dengan mudah dikendalikan jika dibandingkan dengan perasaan atau sikap. Konselor dapat meminta konseli untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik dan bukan meminta konseli merasa lebih baik. Ingat ya, kalau
Jadi memang perbedaannya di sini konselor itu minta konseli itu melakukan, bukan meminta konseli merasa. Beda loh ya. Jadi melakukan itu kan action, ada tindakan sesuatu menjadi lebih baik. Kalau yang bukan, yang merasa lebih baik. Kalau merasa berarti kan secara emosional saja, secara perasaan saja, seperti itu. Melakukan yang lebih baik pada akhirnya akan dapat merasakan yang lebih baik. Jadi action yang baik itu akan berakibat kepada perasaan yang lebih baik, seperti itu ya. Itu. Kemudian penting juga adalah pertimbangan nilai. Jadi konseli perlu menilai kualitas perilakunya sendiri. Apakah perilakunya itu bertanggung jawab, rasional, realistis, dan benar atau sebaliknya. Kenapa? Hal ini akan membantu kesadarannya tentang dirinya untuk melakukan hal-hal positif atau mencapai identitas keberhasilan. Kemudian yang terpenting lagi adalah pentingnya perencanaan. Jadi setelah konseli memahami mengenai perilakunya yang tidak bertanggung jawab, maka konseli harus mampu menyusun tindakan ya. Jadi menyusun rencana-rencana yang realistis sehingga tingkah lakunya menjadi lebih baik yang memiliki identitas keberhasilan. Jadi tindakan itu memang dimulai dari perencanaan seperti itu. Kemudian komitmen itu juga penting. Konseli harus memiliki komitmen atau keterikatan untuk melaksanakan rencana itu. Komitmen ditunjukkan dengan kesediaan konseli sekaligus secara real atau nyata melaksanakan apa yang direncanakan. Konselor meyakinkan konseli bahwa kepuasan atau kebahagiaannya sangat ditentukan oleh komitmen pelaksanaan rencana-rencananya. Kemudian juga yang terpenting adalah tidak menerima tidak menerima dalih atau alasan. Jadi saat konseli gagal melaksanakan komitmennya, tadi kan sudah komitmen, sudah perencanaan, kemudian ada komitmen, dia gagal melaksanakan komitmen dengan berbagai alasan, yang inilah, yang itulah, misalnya seperti itu. Di sini konselor perlu membuat rencana dan komitmen yang baru untuk upaya lebih lanjut. Yang ini yang jadi memang ini berbeda dengan behavior ya. Kalau behavior kan ada punishment, ada reward gitu kan. Di reality ini menghilangkan hukuman. Jadi memang konseling realita ini tidak memperlakukan hukuman sebagai teknik pengubahan perilaku. Ini bukan behavior ya. Kenapa? Karena menurut teknik reality ini adalah kurang efektif dan justru memperburuk hubungan konseling. Jadi memang Glaser menganjurkan agar konseli tidak dihukum dalam bentuk apapun dan dibiarkan belajar mendapatkan konsekuensi secara wajar dari perilakunya sendiri. Kemudian peran utama konselor. Jadi di sini peran utama konselor adalah mengembangkan kondisi fasilitatif konseling dan hubungan baik dengan konseli.
Jadi keterlibatan pribadi antara konselor dan konseli itu memang di sini penting. Konselor dengan kehangatan, pengertian, penerimaan, dan kepercayaannya atas kesanggupan konseli untuk mengembangkan suatu identitas keberhasilan harus mengomunikasikan bahwa dia menaruh perhatian. Attending itu memang salah satu teknik penting ketika melakukan konseling. Kenapa? Dari situ kan konselor tahu bahwa konselor saya memang benar-benar perhatian sama saya, seperti itu ya. Di sini memang konselor harus bisa mengembangkan kondisi fasilitatif konseling dan hubungan baik dengan konseli. Jadi melalui keterlibatan pribadi dengan konselor, konseli belajar bahwa banyak hal dalam hidup ini daripada hanya memusatkan perhatian kepada kegagalan, kesusahan, kemudian pada tingkah laku yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peran utama konselor di sini adalah mengajarkan konseli untuk mengevaluasi perilakunya. Ini penting ya. Nanti ada di selanjutnya di tahap itu, yang tahap 1, tahap 2 saya jelaskan, termasuk juga apa yang harus, misalnya contoh kalimat yang kita berikan untuk mengetahui tidak di tahapan itu. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan dan meyakinkan kepada konseli bahwa seburuk apapun suatu kondisi masih ada harapan. Kemudian untuk kelebihan pendekatan realita ini adalah terletak pada otoritas yang cukup besar bagi konselor untuk mengarahkan kliennya atau konselinya. Selain itu juga konseling realitas ini juga cocok untuk diterapkan dalam situasi kelompok. Sedangkan untuk kekurangannya adalah konfrontasi yang dilakukan meningkatkan tingkat probabilitas bahaya. Maksudnya, karena dengan konfrontasi yang dilakukan itu bisa membuat ketersinggungan klien atau konseli. Kemudian contoh penerapannya ini bisa diterapkan pada konseli yang memiliki gangguan neurotik, kemudian masalah kenakalan remaja, dan konseli yang menghadapi pernikahan. Kemudian ini ya yang penting karena memang dalam konseling dalam konseling realita ini ada beberapa prosedur yang dilakukan sehingga bisa tercapailah tujuan dari konseling realitas ini. Jadi konseling realitas ini diselenggarakan dalam 5 tahap. Dan masing-masing tahap membutuhkan waktu 40 sampai 60 menit. Paling jadi maksimalnya itu adalah 1 jam. Itu maksimal ya, itu maksimal. Kemudian di setiap tahap ini diselenggarakan pada 1 pertemuan. Kita mulai dari tahap 1. Tahap 1 adalah menciptakan keterlibatan pribadi dengan konseli. Jadi dalam tahap ini
dimulai dengan usaha konselor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di mana konseli bisa memulai membuat perubahan dalam hidupnya. Jadi untuk menciptakan iklim ini, konselor harus bisa terlibat dalam hidup konseli dan menciptakan iklim yang saling mempercayai. Di sini memang tahap ini konselor mengembangkan kondisi fasilitatif konseling sehingga konseli terlibat dan mengungkapkan apa yang dirasakannya dalam proses konseling. Itu yang tahap pertama. Jadi di pertemuan pertama. Kemudian yang tahap kedua ini disebutnya tahap 1 ya, atau ingin. Di sini konselor mengeksplorasi gambaran konseli mengenai keinginan dan kebutuhan. Jadi memang want sama I want dan needs, kebutuhan-kebutuhan. Konselor mengeksplorasi gambaran konseli mengenai keinginan, kebutuhan, persepsi konseli. Konseli didorong untuk mengenali keinginan dan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi konseli diberi kesempatan untuk mengeksplorasi setiap gambaran dalam hidupnya, termasuk apa yang diinginkan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi memang eksplorasi kebutuhan dan keinginan ini dilakukan terhadap kebutuhan dan keinginan dalam segala bidang. Jadi tadi selain yang disebutkan tadi bisa saja juga kebutuhan dan keinginan terhadap misalnya orang tua, guru, teman-teman sebaya, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi banyak-banyak pihak yang terkait yang lain. Di sini konselor ketika mendengarkan kebutuhan dan keinginan konseli ini harus bersifat menerima, tidak mengkritik. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi ada mungkin ini ya, saya contohkan beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk panduan mengeksplorasi kebutuhan dan keinginan konseli. Ini bisa kalian praktekkan, bisa Anda gunakan ketika menggunakan pendekatan ini di tahapan kedua. Misalnya ya, Dok, Le, atau Mbak, Mas, misalnya seperti itu. Kepribadian seperti apa yang kamu inginkan? Atau misalnya begini, jika kebutuhanmu dan keluargamu sesuai, maka kamu ingin keluargamu seperti apa? Atau bisa saja dengan misalnya kalimat yang lain. Apa sih keinginan yang belum kamu penuhi dalam hidup ini? Atau misalnya yang terakhir misalnya, apa yang kamu lakukan seandainya kamu dapat hidup sebagaimana yang kamu inginkan? Itu adalah contoh kalimat yang bisa Anda gunakan ketika kalian menggunakan tahapan yang kedua, tahap I want ya, tahap want dan needs itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap doing. Di sini konseling menekankan ya pada perilaku sekarang dan mengkonsentrasikan pada perubahan perilaku total.
Jadi tindakan yang dilakukan oleh klien atau konselor yang dieksplorasi ini berkaitan dengan masa sekarang, ya. Sebenarnya tindakan atau perilaku masa lalu boleh dieksplorasi asalkan berkaitan dengan tindakan masa sekarang dan membantu individu membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang. Jadi dalam melakukan eksplorasi arah dan tindakan ini, ya, tahap doing ini, konselor berperan sebagai cermin bagi konseli. Jadi tahapan ini difokuskan untuk mendapatkan kesadaran akan total perilaku konseli. Misalnya bentuk pertanyaan yang bisa digunakan dalam tahap doing ini yang ketiga ini, misalnya lo ya, yang pertama, apa yang kamu lakukan? Atau yang kedua bisa misalnya, apa yang membuatmu berhenti untuk melakukan apa yang kamu inginkan? Atau misalnya yang ketiga adalah, apa yang akan kamu lakukan besok? Duk, Mas, Mbak, misalnya seperti itu, ya. Itu adalah yang ketiga pada tahap ketiga, ya. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Jadi inti dari konseling realitas ini adalah meminta konseli membuat evaluasi dari setiap komponen perilaku totalnya. Tugas konselor mengkonfrontasikan perilaku konseli dan meminta konseli menilai kualitas perilakunya. Jadi memang di tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang dilakukan konselor dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Jadi keefektifan dalam memenuhi kebutuhan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan dalam memandu tahapan ini oleh konselor. Yang pertama misalnya, ya, apakah yang kamu lakukan sekarang seperti yang ingin kamu lakukan, Dok, Mas? Misalnya seperti itu. Yang kedua, apa perilakumu sekarang bermanfaat bagi kamu? Yang kamu lakukan sekarang ini apakah ada manfaatnya gitu kan buat kamu? Yang ketiga, apakah ada kesesuaian antara yang kamu lakukan dengan yang kamu inginkan? Atau misalnya, apakah kamu menguji keinginanmu? Dan apakah keinginanmu ini benar-benar keinginan terbaikmu dan orang lain? Nah, ini misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang tahap kelima adalah tahap planning. Jadi setelah konseling mengevaluasi perilakunya dan menetapkan perubahan, maka langkah selanjutnya membuat rencana untuk mengontrol hidup konseli lebih efektif. Tugas konselor mengajar konseli yang diarahkan untuk menolong konseli menemukan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan
apa yang diinginkan. Jadi konselor menekankan pada konseli untuk bertanggung jawab atas apa rencana yang telah dibuat. Ini adalah tahap terakhir dalam konseling realitas ini. Action ya. Dan yang terpenting perencanaannya, planningnya ini harus memenuhi prinsip SAMIC ya, SAMIC. Maksudnya apa? C-nya di sini 3 tapi ya. SAMIC, SAMIC, CC gitu kan. Dan J-nya 3 gitu kan. S pertama adalah sederhana. Sederhana atau simple. Kemudian yang kedua, A-nya itu adalah attainable atau dapat dicapai. Yang ketiga, M. M itu adalah measurable atau dapat diukur. Yang keempat adalah I. Immediate atau segera dilakukan. Kemudian yang kelima, berarti I-nya ya 2 ya, involved atau keterlibatan klien. Kemudian C-nya ini yang pertama adalah controlled by planner atau dikontrol oleh pembuat perencanaan atau konseli. Kemudian yang C kedua adalah komitmen. Yang terakhir, C terakhir adalah dilakukan continuous atau continuous done atau dilakukan secara terus-menerus. Kemudian biasanya ada beberapa ciri-ciri rencana yang bisa dilaksanakan oleh klien atau konseli. Yang pertama adalah biasanya rencana itu didasari motivasi dan kemampuan konseli. Kemudian yang kedua, rencana yang baik, sederhana dan mudah dipahami. Ini penting sekali ya. Jadi jangan terlalu rumit, tetapi sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, rencana berisi runtutan tindakan yang positif. Kemudian yang keempat, konselor mendorong konseli untuk melaksanakan rencana secara independen. Berikutnya adalah rencana yang efektif dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dan berulang. Kenapa? Karena nanti kebiasaan-kebiasaan, jadi hal-hal sederhana itu ya, kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi karakter yang akan mendarah daging dalam diri kita. Jadi memang action yang baik, perilaku yang baik itu akan menjadi karakter dalam kita, mendarah daging dalam kita seperti itu. Kemudian rencana merupakan tindakan yang berfokus pada proses, bukan hasil. Kemudian sebelum rencana dilaksanakan, dievaluasi terlebih dahulu apakah realistis dan dapat dilaksanakan. Ini penting ya. Yang terakhir, agar konseli berkomitmen terhadap rencana dibuat tertulis dan artinya rencana itu ditulis semua gitu kan. Kemudian dibuatkan tanda tangan konseli di bawahnya. Ini penting sekali sehingga konseli itu tahu gitu kan. Oh, ini adalah perencanaan yang akan saya kerjakan. Itu bukan hanya diingatan tetapi memang butuh ada hitam di atas putih. Kemudian teknik konseling. Sebenarnya teknik konselingnya di sini ini yang dilakukan adalah misalnya role playing ya, permainan. Jadi memang secara umum ini di sini kalau realitas ini memang di prosedur konselingnya ini yang memang berbeda gitu kan dengan yang lain. Kemudian teknik konselingnya sama sebenarnya, bisa menggunakan role playing gitu kan, atau terlibat dalam permainan peran dengan konseling itu kan role playing. Kemudian menggunakan humor pada saat-saat melakukan konseling, mengkonfrontasikan konseli dan menolak dalih apapun.
konfrontasi itu adalah ketika kita sebagai konselor melihat kok ada yang tidak sama ya antara yang diucapkan dengan perilakunya, atau antara kalimat yang pertama dengan kalimat kedua ini kok tidak sama, kok bertolak belakang. Ini bisa ditanyakan, dikonfrontasikan kepada konseling. Kemudian yang keempat tekniknya adalah membantu konseling merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Yang kelima adalah bertindak sebagai model dan guru. Itu adalah konselor ya. Kemudian berikutnya memasang batas-batas dan menyusun situasi terapi. Yang berikutnya adalah menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkasme yang layak untuk mengkonfrontasikan konseling dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Boleh jadi di sini ketika Anda melakukan teknik realitas ini boleh memberikan kejutan verbal atau sarkasme saat dalam konseling. Itu boleh menurut ini ya, realita ini ya. Tetapi ini bisa membuat ketersinggungan konseling. Ini penting sekali ya. Takutnya nanti ketika konselingnya tersinggung maka tidak akan mau melanjutkan sesi konseling. Yang terakhir adalah melibatkan diri dengan konseling dalam upaya mencari kehidupan yang lebih efektif. Oke, itu saja tentang konseling realita. Ini adalah pendekatan terakhir yang akan saya jelaskan di sini ya. Kemudian memang jangan lupa bahwa individu yang telah terpenuhi kebutuhannya itu kebutuhan dasarnya akan dapat memerintah kebutuhan kehidupan sendiri menggunakan prinsip 3R tadi ya, right, responsibility, dan reality. Jadi right-nya itu adalah ukuran atau norma yang diterima secara umum, di mana tingkah laku itu dapat diperbandingkan. Jadi tanpa menilai tingkah laku sendiri sebagaimana adanya, benar atau salah, baik atau buruk, orang akan berbuat semaunya sendiri. Kemudian responsibility itu maksudnya adalah prinsip yang menjelaskan atau ini prinsip kemampuan untuk mencapai suatu kebutuhan dan untuk berbuat dalam cara yang tidak merampas keinginan orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ini adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam konteks sosial budaya. Yang terakhir adalah realitas atau reality. Ini dalam hal ini orang harus memahami bahwa ada dunia nyata dari mereka, dan mereka harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja tertentu. Itu adalah yang tadi ya, yang prinsip 3R itu. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri tentang pendekatan konseling realita ini. Teruslah berlatih dan berlatih. Semoga apa yang kita sampaikan bisa saya sampaikan hari ini bisa kalian praktekkan, terus belajar untuk karena memang butuh latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.